Halo, selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Dalam video kali ini, Ibu akan membahas grafik fungsi kuadrat, di mana Ibu juga akan menjelaskan cara menggambar grafik fungsi, pembuat nol fungsi, sumbu simetri, juga koordinat titik balik. Contoh soal yang pertama, suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min 6x plus 8 dengan domain x kurung kerawal x demikian sehingga x lebih dari 0, x kurang dari 6, x anggota bilangan bulat. Pertanyaannya, A. Gambarlah grafik fungsi fx. Yang B. Tentukan pembuat nol fungsi. Yang C. Tentukan sumbu simetrinya. Yang D. Tentukan koordinat titik balik minimum. Inilah contoh soal nomor 1. Untuk menggambar grafik, kita buat dulu tabel fungsi x yang isinya x, di mana di sini ada domainnya, kemudian fx-nya, kemudian ini adalah titiknya. Sekarang kalau x lebih dari 0, kurang dari 6, x anggota bilangan bulat. Maka x anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk mencari fx, kita tentukan dulu. Kalau x-nya sama dengan 1, berarti f1. Ya, f1 sama dengan, kita masukkan ke sini, 1 pangkat 2 dikurangi 6 kali 1 plus 8. Sama dengan 1 pangkat 1 itu 1, 6 kali 1 itu min 6, karena di sini min, plus 8. Kita urutkan, 1 kurangi 6 itu min 5, min 5 tambah 8 itu 3. Kita isi di sini 3. Kemudian kita cari lagi F2. F2 berarti 2 pangkat 2 dikurangi 6 kali 2 plus 8. Sama dengan 4 dikurangi 12 plus 8. 4 kurangi 12 adalah min 8, min 8 tambah 8 adalah 0. Kemudian kita cari lagi F3. F3 berarti 3 pangkat 2 min 6 kali 3 tambah 8. Sama dengan 9 kurangi 18 ditambah 8. 9 kurangi 18 adalah min 9. Min 9 tambah 8 adalah min 1. Kemudian kita cari lagi F4. F4 berarti 4 pangkat 2 dikurangi 6 kali 4 ditambah 8. Sama dengan 16 dikurangi 24 tambah 8. Nah, 16 kurangi 24 berapa? Minus 8. Minus 8 tambah 8 berapa? 0. Kita cari lagi, satu lagi. F5. F5 sama dengan 5 pangkat 2 dikurangi 6 kali 5 ditambah 8. Sama dengan 25 kurangi 30 ditambah 8. Berarti di sini min 5, 25 kurangi 30 itu min 5, min 5 tambah 8 adalah 3. Kemudian kita isi di sini, kalau x-nya 1, fx-nya 3. Kalau x-nya 2, f2-nya adalah 0. Kalau x-nya 3, maka f3-nya adalah min 1. Kalau x-nya 4, maka f4-nya adalah 0. Kalau x-nya 5, maka f5-nya sama dengan 3. Maka titik-titiknya 1,3, kemudian ini 2,0, kemudian ini 3, min 1, kemudian yang ini 4,0, kemudian 5,3. Jadi grafiknya melalui titik-titik ini. Sekarang kita menggambar grafiknya. Kita buat dulu salib sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita kasih angka-angka. Jangan lupa untuk yang ke kanan itu positif, ke kiri negatif, ke bawah juga negatif. Jangan lupa di bawah di sini lengkapnya 1 saja karena titik 0,0 itu di tengah-tengah.
Kemudian yang ke atas adalah nilainya positif. Kemudian tentukan titik-titik yang dilalui grafik, yaitu 1,3, 2,0, 3,-1, 4,0, dan 5,3. Inilah yang dilalui grafik. Kemudian kita hubungkan, kita buat jangan berupa garis lurus, tapi membentuk parabola seperti ini. Inilah gambar grafik fx sama dengan x pangkat 2 min 6x plus 8. Kemudian setelah grafik terbentuk, kita akan mencari pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi adalah nilai x, di mana nilai x itu membuat fx sama dengan 0. Nah, kalau sudah tergambar seperti ini, pembuat nol fungsi langsung bisa terlihat. Disinilah pembuat nol fungsi. Berarti x sama dengan 2. Dan satu lagi di sini. Dan x sama dengan 4. Inilah pembuat nol fungsi. Kemudian sumbu simetrinya. Di sini sudah Ibu buat garis putus-putus. Nah, inilah garis sumbu. Garis sumbu ini membagi dua grafik sama besar. Nah, berapakah sumbu simetrinya? Sumbu simetrinya adalah x sama dengan 3. Jadi garis ini adalah x sama dengan 3. Berapakah koordinat titik balik minimum? Jadi nanti pertanyaannya ada koordinat titik balik minimum, ada koordinat titik balik maksimum. Kenapa minimum? Karena A-nya lebih dari 0. Jadi kalau A-nya lebih dari 0, grafik membuka ke atas. Maka pertanyaannya adalah koordinat titik balik minimum. Berapakah koordinat titik balik minimum? Disinilah koordinat titik balik minimum. Berapakah angkanya? Angkanya yaitu 3, min 1. Inilah koordinat titik balik minimum. Contoh soal yang kedua, diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min 2x min 3. Hitung A. Titik potong dengan sumbu x. B. Titik potong dengan sumbu y. Yang C. Persamaan sumbu simetrinya. Yang D. Nilai minimum fungsi. Yang E. Koordinat titik balik. Yang F. Gambar grafik fungsinya. Sekarang kita jawab pertanyaan yang A. Titik potong dengan sumbu x. Titik potong dengan sumbu x di mana y-nya sama dengan 0. Jadi di sini persamaannya fx sama dengan x pangkat 2 min 2x min 3. Nah, y-nya 0. Supaya lebih mudah, saya balik. X pangkat 2 min 2x min 3 sama dengan 0. Oke, kita cari persamaannya. Kemudian kita cari angkanya. Kalau kita kalikan min 3, dijumlahkan min 2, berarti angka-angkanya 3 dan 1. Berapakah yang negatif? Mana yang negatif? Yang negatif adalah min 3. Maka kita susun x min 3, x plus 1 sama dengan 0. Inilah pemfaktorannya. Kemudian x min 3 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Berarti titik potongnya 3,0 dan min 1,0. Inilah titik potong dengan sumbu X. Yang B pertanyaannya titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya yang sama dengan 0. Ya, maka Fx sama dengan 0 pangkat 2. Jadi X-nya kita ganti 0. Min 2 kali 0 dikurangi 3 sama dengan 0 kurangi 0 kurangi 3.
sama dengan min 3. Berarti titik potongnya X-nya 0, Y-nya min 3. Inilah titik potong dengan sumbu Y. Kemudian persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri kita rumuskan bahwa X sama dengan min B per 2A. Oke, jangan lupa ya rumusnya bahwa persamaan sumbu simetri atau garis X sama dengan min B per 2A. Berarti di sini A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 3. Kita masukkan min 2 per 2 kali 1 sama dengan min 2 menjadi plus per 2 kali 1 menjadi 2 sama dengan 1. Berarti persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 1. Nilai minimum fungsi dirumuskan, ini nanti ada 2 cara. Sekarang kita pakai cara 1. Nilai minimum fungsi itu rumusnya D per min 4A. D itu nilai diskriminan, yaitu B pangkat 2 min 4AC per min 4A. Kita masukkan B-nya min 2, berarti min 2 pangkat 2 min 4, A-nya 1, C-nya min 3 per min 4 kali 1. Jadi sama dengan min 2 pangkat 2 itu 4, kurangi 4 kali 1 kali min 3. Berarti di sini plus 12 per min 4. Berarti sama dengan 16 per min 4. Sama dengan minus 4. Inilah nilai minimum fungsi, sama dengan min 4. Nilai minimum fungsi selain dengan cara ini juga bisa dengan nilai sumbu simetri. Itu kalau nilai sumbu simetrinya bulat, tapi kalau pecahan kita pakai rumus ini. Nah, karena tadi nilai sumbu simetrinya X sama dengan 1, maka ini akan mudah pakai cara yang kedua. Jadi kita masukkan 1 pangkat 2, jadi tadi persamaannya Fx sama dengan X pangkat 2 min 2X min 3. Nah, kita masukkan X-nya 1 pangkat 2 min 2 kali 1 min 3. Nah, 1 kurangi 2 kurangi 3. 1 kurangi 2 adalah min 1, min 1 kurangi 3 adalah min 4. Inilah nilai minimum fungsi. Kemudian pertanyaan satu lagi, koordinat titik balik. Nah, koordinat titik balik itu adalah sumbu simetri dengan nilai minimum fungsi. Untuk menggambar grafiknya, tadi kita sudah mendapatkan bahwa titik potong dengan sumbu X yaitu melalui 3,0 dan min 1,0. Titik potong dengan sumbu Y 0, min 3, sumbu simetrinya X sama dengan 1, nilai minimumnya sama dengan min 4, maka koordinat titik baliknya 1, min 4. Maka kita gambar di sini titik potong dengan sumbu X 3,0 di sini. Kemudian min 1,0 di sini. Kemudian 0, min 3 di sini. Kemudian koordinat titik baliknya adalah 1, min 4. 1, min 4 di sini. Inilah 4 titik penting. Kemudian kita hubungkan seperti ini. Iya, seperti ini, membentuk parabola dan membuka ke atas. Inilah gambar grafik Fx sama dengan X pangkat 2 min 2X min 3. Jadi inilah gambar grafiknya. Kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Fungsi Fx sama dengan min X pangkat 2 plus 4X plus 5. Hitunglah koordinat titik potong dengan sumbu X. B. Koordinat titik potong dengan sumbu Y.
Yang C, koordinat titik balik maksimum. Yang D, gambar grafik fungsinya. Kenapa di sini pertanyaannya koordinat titik balik maksimum? Karena di sini A-nya kurang dari 1. Yang A, titik potong dengan sumbu X. Di sini Y-nya sama dengan 0. Berarti min X pangkat 2 plus 4X plus 5 sama dengan 0. Ya, kita cari dulu suatu bilangan. Kalau kita kalikan min 5, karena A-nya min 1, kalau kita jumlahkan 4, maka bilangan-bilangannya adalah 5 dan 1. Supaya kalau dijumlahkan 4, maka yang negatif adalah min 1. Kemudian kita susun, karena di sini negatif, berarti min X plus 5 min X min 1 sama dengan 0. Kemudian kita bagi dulu dengan negatif 1 dibagi dengan A-nya. Ya, yang kita bagi yang belakang, berarti yang depan tetap min X plus 5. Yang belakang kita bagi min 1, berarti tinggal X, negatif bagi negatif plus, sama dengan 0. Kemudian kita susun min X plus 5 sama dengan 0, atau X plus 1 sama dengan 0. Min X sama dengan min 5, 5-nya kita pindah belakang, atau X sama dengan min 1. Berarti X sama dengan 5 atau X sama dengan min 1. Berarti titik potongnya ada 2, 5,0 dan min 1,0. Min 1,0. Inilah titik potong dengan sumbu X. Yang B, koordinat titik potong dengan sumbu Y. Kalau koordinat titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Ya, maka Fx, tadi persamaannya min X pangkat 2 plus 4X plus 5. Nah, X-nya kita masukkan 0. Min 0 pangkat 2 plus 4 kali 0 plus 5. Min 0 pangkat 2 itu 0. 0 plus 4 kali 0, saya tulis saja, plus 0 plus 5. Sama dengan 5, berarti Y-nya sama dengan 5. Maka koordinat titik potongnya, kalau X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 5, 0,5. Ya, yang C, pertanyaan C, koordinat titik balik maksimum. Kenapa di sini pakai maksimum? Karena nilai A-nya itu kurang dari 1. Maka nanti grafiknya pasti membuka ke bawah. Nah, koordinat titik balik maksimum adalah sebenarnya kita cari sumbu simetri dan nilai maksimum. Maka sumbu simetrinya atau X-nya sama dengan min B per 2A. Min B berarti di sini A-nya min 1, B-nya 4, C-nya 5. Min B min 4 per 2 kali min 1 sama dengan min 4 per min 2. Berarti sumbu simetrinya sama dengan 2. Kemudian nilai maksimumnya kita rumuskan. Boleh pakai rumus yang begini, yang D per min 4A, atau pakai cara yang kedua. Karena di sini X sama dengan 2, kita masukkan saja, itu akan lebih mudah. Fx sama dengan, jadi begini, min X pangkat 2 plus 4X plus 5, kita masukkan X-nya 2, min 2 pangkat 2 plus 4 kali 2 plus 5 sama dengan min 2 pangkat 2 min 4 plus 8 plus 5. Jadi di sini yang dipangkatkan 2, yang dipangkatkan 2 adalah 2-nya, bukan min 2 ya. Jadi hasilnya min 4. Maka sama dengan min 4 tambah 8 itu 4, 4 tambah 5 itu 9. Berarti koordinat titik baliknya
2,9. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang terakhir, gambar grafik fungsi. Tadi kita sudah mendapatkan titik potong dengan sumbu X 5,0 dan min 1,0. Kita terapkan dalam salib sumbu X dan sumbu Y melalui 5,0 dan min 1,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y 0,5. 0,5 di sini. Kemudian koordinat titik balik maksimumnya itu 2,9 di sebelah sini. Ya, kemudian kita gambar grafiknya, kita urutkan. Nah, kita bentuk parabola tapi yang membuka ke bawah. Karena apa? Karena A-nya kurang dari 1. Nah, inilah garis sumbunya, ini koordinat titik baliknya, ini pembuat nolnya.